Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, para subscriber, para pecinta pesan haji dimanapun Anda berada. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Sahabat-sahabat sekalian, di pagi yang begitu cerah ini ya, suasana pedesaan ya, maklum saja karena memang di desa tempatnya, dan juga tidak kalah asrinya teman-teman dengan tempat lain. Tempat desa itu merupakan tempat yang begitu diidamkan oleh seorang yang dulunya berasal dari desa lalu pindah ke kota besar. Pasti dia akan kangen ke tempat-tempat yang dulunya dia pernah dilahirkan. Karena suasana desa itu begitu asri, nyaman, dan tenang, kan begitu. Oke, dengan suasana yang tenang ini, saya kira saya akan membabar salah satu pusaka yang saya dapatkan dari luar pulau ini ya. Jadi saya dapatkan di daerah Rejang Lebong. Itu Rejang Lebong itu mana? Lupa saya ininya, provinsinya. Tapi yang jelas ini dari luar kota, dari luar pulau Sumatera ini. Dan saya rasa ini memang gak niat, ini bungkusnya ini gak niat. Nah, bisa-bisa patah kayak gini ini teman-teman. Keris tuh bisa patah. Ini nggak tahu kondisinya seperti apa nanti. Kalau patah nanti tak ini saya hubungi penjualnya. Nah, ini orang-orang desa nih yang jual orang desa. Jadi saya kira nggak tahu lah ini bungkusannya ini ngeri gitu. Bisa-bisa patah ini. Langsung saja saya buka teman-teman ya. Sesederhana ini bungkusnya. Ini teman-teman. Sudah, ini sebetulnya gaya ini ya, kayunya ini gaya Melayu ya, untuk warangganya ini ya, coba Anda perhatikan, bergaya Melayu. Ini sudah patah pada bagian pelokannya teman-teman. Saya kira cukup mengenaskan ya, namun coba kita lihat seperti apa kerisnya. Dan ini orangnya nih nggak niat banget ini, kayak apa, mendaknya nih nggak dikasih. Saya yakin ini mendaknya ini perak nih teman-teman, di kanibal ini. Duh, karena niat belas sih. Serah apa yang penting isinya seperti apa. Kayaknya bagus sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bagus beneran kalau ini. Gak kecewa lah, meskipun di kanibal gak kecewa lah ya. Ini teman-teman sekalian, meskipun ini bergaya ini pada bagian warangka teman-teman, namun saya kira ini tidak masuk pada keris berlanggam Melayu ya. Coba kita buka pada bagian, sulit banget teman-teman, pada bagian paksinya seperti apa kira-kira. Sudah bengkong seperti ini, namun seluruhnya masih aman karena masih cukup ini ya, terjaga. Ini gak mampu warangan blas kayak ini, cuman diminyaki teman-teman. Jadi gak, entah itu minyaknya dari apa ya. Oke, saya rasa pamornya ini sangat deling banget teman-teman, sangat deling banget. Coba Anda perhatikan pada bagian serat-seratnya itu cukup terlihat lah, seperti melati tumpuk atau bendo segodo. Pamornya, estimasinya ya, atau bisa jadi ini kupu tarung ya. Nah, di bagian sor-soran dan bagian tengah ini itu bukan, pamornya tidak sama kayak gini. Bisa dikatakan ini pamor selewah teman-teman. Jadi berbeda. Di satu sisi itu berbeda,
Jadi ada dua pamor yang berbeda, itu dinamakan selewah. Nah, rijikannya coba akan saya sebutkan. Ada tikel alis di sini ya. Ada tikel alis, gandek polos, ada picetan, dan ada serawean di sini. Nah, keris seperti ini dengan rijikan sebagai mana yang saya sebutkan tadi merupakan keris berdapur tilam sari. Nah, dapur tilam sari itu sangat sulit teman-teman jika dibandingkan dengan dapur tilam upih ya. Jika dibandingkan dengan tilam upih itu cukup sulit tilam sari itu untuk ditemukan. Panjang dimensinya ini kira-kira ada berapa ya? Ada 34 cm ini. Masih sangat-sangat merbawani teman-teman, karena pada bagian wilah ya, kesemuanya ini utuh gitu. Dan garap yang sangat bagus, garap empu yang bagus itu bisa dilihat juga dari tikel alis yang begitu luas seperti ini ya. Saya perhatikan pada bagian seluruh wilah. Ini kesannya memang kesan sangat-sangat bagus garapnya teman-teman. Kelihatan ya, ketika keris itu bagus atau tidak secara esoteri ataupun secara eksoteri, maka bisa terlihat meskipun dari visual seperti ini, itu terlihat nganyang batin atau tidak teman-teman. Coba Anda perhatikan pada bagian sisi wilah keseluruhan itu sangat-sangat begitu luas dan nyenengke ketika dipandang. Jadi di hati itu bisa nyenengkan gitu. Nah, keseluruhan wilah pada bagian ketebalannya pun cukup stabil ya. Saya kira kalau melihat dari langgamnya ini bukan keris-keris luar Jawa, namun ini keris Jawa teman-teman sekalian. Bisa dikatakan ini masuknya Mataram. Kalau melihat sekilas ya, secara kasat mata dilihat dari karakter besi dan juga karakter bahan pamornya, ini masuknya ke Mataram teman-teman sekalian. Nah, entah seperti apa nantinya setelah diwarangi, namun saya mengira 90% maka keris ini akan terlihat begitu deling ini. Bolak-balik pun sama. Jadi di bagian bawah ini pamornya seperti ngulit semongko, dan atas ini kayak kupu tarung ya. Atau bisa jadi bendo segodo. Kalau bendo segodo secara makna filosofi itu diartikan sebagai lambang sebuah kekayaan. Itu melebihi dari udan mas teman-teman. Udan mas memang kekayaan juga, namun kalau bendo segodo itu lebih kuat secara esoteri. Itu yang diyakini oleh para pemain perkerisan sesepuh kita sampai saat ini. Begitu teman-teman sekalian, ini adalah dapur tilam sari. Pamornya estimasinya ini selewah. Selewah itu ada 2 pamor pada satu keris. Bisa jadi ini kupu tarung, atau bisa jadi ini bendo segodo, dan ini ngulit semongko. Ini secara estimasi karena masih belum terlihat kan? Karena masih belum terlihat, dan juga perlu diwarangi, perlu dicuci, dan perlu dibersihkan. Nanti akan seperti apa hasilnya saya akan ulas kembali secara before after, sebelum dan sesudah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi ilmu pertosan Ajen di Nuswantoro ini. Kalau punya keris di rumah, jangan pernah disia-siakan, rawatlah dengan baik, atau tidak, kalau tidak bisa merawat, bisa dihibahkan ke orang lain atau bisa dimaharkan ke orang lain. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.